Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian Sisesa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu topik yang penting yang lumayan tersebar di tanah air kita, ya. Yaitu perkara sihir, ya, perkara sihir. Terlebih lagi di tanah air kita banyak sekali dukun, ya. Bahkan mungkin setiap kota ada dukunnya, ya. Bahkan saya kemarin baru dapat juga pelayanan dukun online, ya, dikirim oleh kawan-kawan yang ingin mendapat pelayanan dukun online. Silakan telepon sini, telepon sana, disebarkan, ya. Jadi bukan cuma ada pengajian-pengajian disebarkan, bahkan pelayanan-pelayanan praktek-praktek perdukunan juga disebarkan di tanah air kita. Dan di tanah air kita suatu perkara yang sangat biasa kita dengar tentang santet, tentang sihir. Ada sebagian orang meninggal karena disihir, ya. Sebagian orang tidak bisa berhubungan dengan istrinya karena tersihir, ya. Sebagian orang usahanya tidak bisa berjalan karena disihir. Dan ini bukan hal yang kita dengar dari orang lain, kita dengar langsung dari orang yang mengalaminya, ya. Saya dengar langsung dari orang yang mengalaminya, ya. Seperti ada kawan saya dulu, bagaimana dia setelah menikah dia tidak bisa berhubungan dengan istrinya. Dan itu adalah salah satu bentuk sihir. Ar-rabat, kalau dalam bahasa Arab ar-rabat, itu dia tidak mampu untuk menggauli istrinya, ya, sudah berusaha tidak mampu menggauli. Kenapa? Istrinya disihir atau dia yang disihir, sehingga tidak bisa berhubungan dengan istrinya. Bayangkan bertahun-tahun akhirnya cerai. Akhirnya cerai, dia sayang sama istrinya tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tersihir, ya. Bisa jadi ada yang hasad kepada dia, atau ada yang cinta kepada istrinya, tidak meraih istrinya sehingga dia menyihir sang wanita, ya. Ini terjadi. Kemudian ada kawan saya juga, misalnya di suatu kota buka warung, ya. Subhanallah, buka warung. Dia cerita langsung kepada saya, buka warung, ya. Warung tersebut, ya, selalu diganggu. Baru masak nasi di rice cooker dibuka langsung basi. Langsung basi. Kemudian mulailah pekerja-pekerjanya kerasukan ini, kerasukan anu, ya. Orang kalau lewat depan warungnya tidak kelihatan warungnya, seakan-akan selalu tertutup. Subhanallah, di tanah air kita masih banyak yang seperti itu. Kemarin saya pergi ke suatu kota juga, kita makan di beberapa warung, selalu ada raja-raja. Ada raja, ya, ada raja. Di warung tersebut dipasang raja, ya. Masih ada pesugihan-pesugihan, ya. Ini semua berkaitan dengan sihir dan pernak-perniknya, ya. Sihir dan pernak-perniknya. Sampai akhirnya sebagian kawan harus merelakan tidak melanjutkan usahanya. Kenapa diganggu terus? Dia ingin bertahan. Datang kemudian ada pegawainya yang kerasukan, akhirnya dia baca Quran supaya sembuh. Tapi sampai kapan dia begitu? Letih dan capek, ya. Sementara jin-jin terus menyerang, sihir-sihir terus menyerang, akhirnya buyar, tidak melanjutkan pekerjaannya, ya. Ini masih mending, yang lebih parah sampai pada tingkatan mati. Sampai tingkatan mati, ya. Sebelum saya pernah ketemu seorang tersihir. Dia kalau berdiri begini dia sehat, tapi kalau dia duduk sedikit seakan-akan ada jarum yang menusuk. Ya, akhirnya meninggal dunia. Betapa kejam para penyihir. Oleh karena dalam Islam, penyihir itu hukumnya dibunuh. Ya, haddus sahir darbatun bis-saif. Ya, bahwasanya hukum had bagi penyihir dipenggal kepalanya, ya. Dan itu dipraktikkan oleh para sahabat, dipraktikkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Jundub bin Abdullah juga membunuh seorang penyihir, kemudian Hafsah, ya. Dan yang lain. Jadi ada sekitar 6 para sahabat berfatwa bahwasanya penyihir harus dibunuh. Kenapa? Karena kemudaratan yang ditimbulkan oleh mereka bukan hanya membunuh orang, bahkan merusak rumah tangga, merusak kebahagiaan. Saya pernah satu hari ngisi pengajian di Masjid Nabawi, terus ada seorang datang, orangnya gemuk, berkacamata. Dia cerita, "Ustaz, bagaimana ini Ustaz? Saya di rumah dituduh saya melakukan sihir." Kenapa? Ada saudaranya yang barangnya kehilangan barangnya di kamar. Akhirnya mereka pergi ke dukun. Ya, mereka pergi ke dukun, dukunnya mengatakan yang mengambil barangmu adalah
seorang yang gemuk berkacamata. Sehingga terus saya dituduh sama keluarga saya bilang lapor polisi aja. Jadi sampai gitu merusak hubungan rumah tangga, merusak hubungan kekerabatan ya. Sampai terjadi bunuh-bunuhan ya. Sampai saya ketemu orang juga, seorang datang kepada saya, Ustaz, istri saya disantet oleh adiknya. Saya bilang disantet adiknya? Iya, adiknya santet. Perempuan hasad. Kenapa hasad kepada istri saya? Lo kasih tahu itu sihir. Lah adik istri saya tahu itu sihir, Ustaz. Dia lulusan pondok. Dia tahu ini sihir. Terus kenapa dia lakukan? Ya karena saking hasadnya. Karena dia menemukan ada sarana untuk melampiaskan kemarahan ya. Caranya bagaimana melepaskan kemarahan? Datang ke dukun ya. Datang ke dukun. Betapa banyak majikan disihir oleh pembantunya. Betapa banyak. Gara-gara mungkin masalah sepele, dendam yang seharusnya tahulah majikannya salah, tidak harus sampai demikian. Tidak harus sampai menyiksa sang majikan. Karena benar bahwasanya penyihir itu dipenggal kepalanya. Ini yang alhamdulillah dipraktikkan di sebagian negara seperti Arab Saudi, orang penyihir dibunuh. Saya bahkan pernah menghadiri dua sidang penyihir ya, di sidang di pengadilan di Arab Saudi di kota Madinah. Saya kebetulan ada acara menerjemahkan persidangan. Sebelumnya ada persidangan sebelumnya saya hadir juga. Di situ tentang penyihir yang dia main dabus, dia masukkan besi dari ini kemudian tembus di mulutnya, dipanggil sama pemerintah Arab Saudi. Ini sihir dan ini bisa dibunuh orang seperti ini ya. Jadi yang menyedihkan di tanah air kita, terkadang penyihir diagungkan, terkadang penyihir menjadi penasihat spiritual, pejabat, terkadang ini perkara yang kadang-kadang kita ya, tapi begitulah ya. Kondisi ya, kita tidak boleh putus asa, kita terus harus memperjuangkan tauhid, mengajarkan tauhid ya. Azan harus dikumandangkan di mana-mana ya, dikumandangkan di mana-mana sehingga sihir tertunduk, tidak bisa berkembang. Kita harus terus memperjuangkan tauhid. Dan saya katakan bahwasanya ilmu tentang tauhid harus digembar-gemborkan ya, karena kita tahu praktek-praktek sihir masih banyak, pesugihan-pesugihan, sajian-sajian masih banyak di tanah air kita. Sihir merupakan dosa besar ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, ijtanibu sab'a al-mubiqat, ya, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Rasulullah SAW menyebutkan yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua as-sihru, sihir. Padahal sihir adalah bagian daripada syirik. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan secara khusus menunjukkan akan bahayanya sihir, ya, menunjukkan akan bahayanya sihir, ya. Di antara hal yang menunjukkan akan buruknya sihir, orang yang datang kepada penyihir bisa kafir, ya. Ya, orang yang datang kepada penyihir ya, bisa menjadi kafir. Kalau yang datang kepada penyihir membenarkan penyihir tersebut, minta tolong kepada penyihir tersebut, bisa jadi kafir, apalagi penyihirnya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bibabila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan pada kerajaan Sulaiman, ya. Wa ma kafara Sulaiman. Jadi sebagian orang Yahudi mengatakan Sulaiman bermain sihir, padahal tidak. Sulaiman tidak pernah bermain sihir. Adapun jin-jin ditundukkan oleh Allah kepada Sulaiman tanpa sihir, tanpa mahar, tanpa pesugihan. Demikian Nabi Sulaiman menguasai para jin yang baik maupun jin yang kafir, ya. Tapi dia menguasai mereka atas kehendak Allah, bukan dengan sihir. Nabi Sulaiman bisa mengatur angin atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, punya pasukan hewan, berbicara dengan hewan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan ilmu sihir. Tapi sebagian orang menggambar-gemborkan itulah ilmu sihir, ilmu putih yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman, maka Allah bantah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman." Sungguhnya mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Ini menunjukkan bahwasanya sihir adalah kafir. Pelaku sihir adalah kafir. Walakinna syayatina kafaru. Akan tapi syaitanlah, mereka lah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihar. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fayata'allamuna minhum ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Mereka belajar ilmu sihir yang dengan ilmu sihir tersebut bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Kita tahu bahwasanya hubungan paling erat ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hubungan seorang suami dengan istrinya. Ya. Lebih daripada hubungan antara seorang anak dengan ibunya, seorang anak dengan kakaknya, seorang dengan adiknya, ya.
seorang dengan kerabatnya. Hubungan paling erat seorang suami dengan istri. Kenapa suami istri dekat? Mereka tidur bareng, berhubungan biologis, kemudian rahasia-rahasia pun saling mengetahui. Seorang tidak sedemikian terbuka dengan ibunya, tidak sedemikian terbuka dengan kakak dan adiknya, tapi dia akan terbuka dengan pasangan hidupnya. Sehingga hubungan sangat erat. Tapi ternyata sihir mampu memisahkan antara seorang laki dengan istrinya. Baru saja beberapa hari yang lalu, saya ketemu dengan ikhwan. Ya. Tiba-tiba istrinya berubah. Datang pada saya, Ustaz, saya mau ketemu. Saya ngobrol, ada masalah. Gitu. Atau istrinya tidak suka dengan dia. Atau istrinya mulai ada masalah. Mulai kontak dengan laki-laki lain. Punya WA dengan laki-laki lain. Ternyata ujung-ujungnya ternyata ada disihir. Harus diruqyah. Subhanallah. Bagaimana sihir bisa merusak hubungan rumah tangga. Yang terjadi ya. Ini buruknya sihir dan maka jelas hukumannya adalah kekufuran dan pelakunya dibunuh, ya, bukan diagungkan, bukan dihormati, bukan disanjung-sanjung. Ya, di Indonesia sampai ada paguyuban para dukun, paguyuban sampai tabloid dukun. Wallahualam sekarang masih ada atau tidak ya. Belum acara-acara yang disenangi, acara-acara seperti itu, nangkap hantulah, apa hantulah, dukun-dukun didatangkan dalam acara-acara televisi, dan inilah kondisi yang menyedihkan. Taib, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin bahas tentang dua pembahasan. Yang pertama, bagaimana kita menjaga diri agar tidak terkena sihir. Yang kedua, bagaimana kalau sudah terkena sihir. Ini dua poin yang mungkin harus kita kenali, harus kita ingatkan diri kita dan juga keluarga kita. Bagaimana membentengi diri dari sihir, dan yang kedua bagaimana kalau sudah terjadi, bagaimana kita melawan sihir tersebut. Ada beberapa perkara, tolong dicatat ya, yang membuat seorang bisa terbentengi dari sihir. Ya, ini namanya usaha. Semuanya tentunya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sana ada hal-hal yang harus kita perhatikan agar kita bisa terbentengi dari sihir. Yang pertama ya, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu menggantungkan hati kepada Allah. Selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan jauh dari hati yang selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini paling penting, seorang bertawakal kepada Allah. Kalau dia keluar rumah, dia baca doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Jangan lupa kalau keluar rumah, ibu-ibu ya. Lagi ibu-ibu yang jadi pusat perhatian terkadang ya. Ya, enggak mau diperhatikan pun dilihat orang, apalagi cari perhatian. Ibu-ibu tidak mau diperhatikan aja diperhatikan orang, apalagi cari perhatian ya. Baca doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Mudah. Ya Allah, dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada, tidak upaya kecuali hanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah cukup. Kalau mau tambah, Allahumma inna a'udzubika an adil au udhal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhal jalala, ya boleh, tapi mungkin panjangan. Cukup Bismillahi tawakkaltu ala Allah billah. Keluar rumah baca itu. Jangan lupa ingatkan istri kalau keluar rumah, ingatkan suami kalau keluar rumah. Jangan lupa baca doa. Ya, saya saja, mohon maaf, saya ustaz saja, istri saya sering ingatkan. Abi, jangan lupa baca doa ya. Memang terkadang saya lupa ya. Saya pun ustaz terkadang saya lupa, banyak kesibukan, telepon sana telepon sini, kemudian keluar tiba-tiba, nanti sudah di jalan baru saya ingat. Di jalan baru saya ingat ya. Makanya saling mengingatkan ya. Bukan berarti kalau kita ingatkan berarti merendahkan, tidak jadi masalah. Suami ingatkan istri, istri ingatkan suami ya, agar dia tidak tahu di luar ya. Mungkin setan tidak bisa masuk di rumah kita karena rumah kita banyak baca pengajian, banyak baca Quran, tapi di luar mungkin kita nggak tahu terkena serangan, gangguan jin, gangguan syaitan. Maka jangan lupa keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Gantungkan hati selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, di antara cara untuk senantiasa bertawakal kepada Allah, sering berdoa. Apa-apa berdoa, minimal bismillah. Kita apa-apa minimal bismillah ya. Doa masuk pasar ada doanya, masuk masjid, keluar masjid, doa mau makan ya, doa habis makan ya, doa masuk WC, keluar WC, baca ya, sering berzikir. Sela-sela itu kita berzikir dengan zikir apapun. Astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, kalau hati kita senantiasa dipenuhi dengan mengingat Allah, maka setan akan menjauh. Setan akan menjauh, itu otomatis ya. Itu akan otomatis karena setan menjauh dari hati yang dipenuhi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ya.
Nah, jadi masalah sekarang ibu-ibu, lisan kita sangat malas untuk berzikir, sementara tangan kita begitu lincah untuk bermain medsos ya. Itu jadi masalah ya. Mata kita terfokus tertuju melihat hal-hal yang mungkin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita siap untuk mendengar berbagai macam ghibah dan namimah. Mulut kita siap untuk berkomentar terhadap hal yang tidak bermanfaat. Hati kita terjauhkan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, baca Al-Qur'an begitu malas, baru 1 halaman, 2 halaman tiba-tiba ngantuk, menyerang. Ya, berbagai macam alasan, baca 1 halaman, baru 1 halaman tahu-tahu telepon WhatsApp berdering sehingga kita akhirnya menutup Al-Qur'an, kita ngangkat telepon, kita tidak balik lagi kepada Al-Qur'an. Ini itu terjadi. Kita bicara jujur saja ya. Ya, maka hanya Allah yang bisa menjaga kita ya. Kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha memperbaiki diri kita dengan banyak mengingat Allah. Jangan lupa banyak baca Al-Qur'an, beristighfar, bertasbih. Semua macam-macam zikir itu menguatkan hati kita agar terhindar dari serangan syaitan. Kemudian yang sangat penting di antaranya jauhi maksiat, jauhi maksiat. Beberapa kasus saya zaman dulu waktu saya masih pondok, kita tanya orang yang terkena kemasukan jin, dia terkena kemasukan jin di antaranya ketika sedang bersyahwat tinggi, ya, bersyahwat tinggi mungkin melihat yang haram, mudah diserang jin. Jadi orang biasanya terlalu sedih, hatinya lagi kosong, jin mudah masuk, sihir mudah mengena. Itu dia sedang syahwat tinggi yang haram, ya, melihat sesuatu yang haram atau menonton sesuatu yang haram, ya, atau dia di puncak kemarahan, tidak bisa mengontrol dirinya, maka setan mudah masuk ke dalam dirinya. Maka seorang menghindari dari itu semua, terutama seruling syaitan, jauhi. Itu musik-musik ya. Jangan suka mendengar musik-musik. Jangan suka mendengar musik-musik ya. Karena hal itu memudahkan syaitan untuk datang masuk ke dalam diri kita dan mudah terkena serangan sihir ya. Kemudian di antaranya ya, baca surat Al-Baqarah di rumah. Baca surat Al-Baqarah di rumah. Surat Al-Baqarah adalah surat yang spesial dari sekian 30 juz di Al-Quran. Semua surat secara umum bermanfaat. Secara umum semua surat bermanfaat ya, untuk wiqayah, untuk perlindungan, preventif ya, secara umum. Tetapi ada surat yang khusus, yang Allah khususkan untuk di rumah, yaitu surat Al-Baqarah. Al-Baitil ladzi inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Nabi mengatakan, sungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nabi tidak menyebutkan surat-surat yang lain. Berarti surat ini spesial. Kita baca surat Al-Baqarah berulang-ulang, pahalanya banyak meskipun tidak ada syaitan yang datang. Pahalanya banyak. Makanya kata Nabi SAW, Iqra'u surat Al-Baqarah wa Ali Imran. Iqra'u Zahrawain. Bacalah 2 surat. Rasulullah itu surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan. Sungguhnya 2 surat ini akan datang pada hari kiamat seperti 2 awan yang menaungi seorang pada hari kiamat, terutama tatkala di padang mahsyar di bawah terik matahari yang sangat panas. Maka di antara 2 surat yang dianjurkan surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Di antara yang spesial untuk membentengi rumah adalah surat Al-Baqarah. Dan ini saya anjurkan preventif sebelum diserang. Kalau sudah diserang agak repot. Kalau sihir sudah masuk agak repot. Terkadang baca surat Al-Baqarah setengah mati, tapi sebelum ada sihir yang menyerang, kita nggak tahu orang hasad sama kita. Apalagi yang suka main medsos, ada yang tidak suka. Kadang tidak usah jauh-jauh, terkadang kerabat sendiri yang tidak suka. Maka seorang baca surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah. Kalau bisa selesai bagus, kalau nggak dicicil tidak jadi masalah. Yang penting ada baca surat Al-Baqarah. Maka Nabi SAW mengatakan, fa inna akhdhaha barakah. Membaca surat Al-Baqarah itu keberkahan. Ingin rumah penuh berkah, baca surat Al-Baqarah. Ya, rumah berkah banyak, bikin pengajian berkah, baca surat Al-Baqarah berkah. Ya, intinya kita bikin syaitan tidak betah tinggal di rumah. Ya. Salat malam di rumah berkah, salat sunnah di rumah juga berkah. Ini di antara hal-hal yang mendatang keberkahan di rumah. Ya. Yang menghilangkan keberkahan, misalnya musik-musikan di rumah, drama Korea diputar di rumah, anak-anak nonton yang tidak di YouTube di rumah. Ini menghilangkan keberkahan di rumah. Menghilangkan keberkahan di patung-patung ada di rumah ya. Gambar-gambar makhluk hidup ada di rumah. Ini contoh. Tapi intinya berusaha baca surat Al-Baqarah
Kata Nabi SAW, fa inna akhdhaha barakah, karena baca Al-Qur'an surah Al-Baqarah itu keberkahan bagi rumah. Wa tarkaha hasrah, dan meninggalkan baca surah Al-Baqarah adalah penyesalan. Wa la tastati'uha al-batalah, dan para penyihir tidak mampu menghadapinya. Ini perhatikan. Para penyihir tidak mampu menghadapinya. Dia yakin ini sabda Nabi SAW hadis sahih riwayat Muslim. Wa la tastati'uha al-batalah, para penyihir tidak mampu menghadapi surat Al-Baqarah. Jangankan penyihir, setannya kabur. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi surat Al-Baqarah. Setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini preventif sangat penting. Dan halnya kalau sudah kena, saya tadi ingat, sudah kena repot. Karena kita sudah baca surat Al-Baqarah enggak sembuh-sembuh ya. Tapi intinya yang paling utama adalah preventif, kita baca surat Al-Baqarah. Kemudian jangan lupa zikir pagi petang. Zikir pagi petang ya. Zikir pagi petang. Ada kawan saya yang istrinya tersihir, dia bilang, saya lupa, saya zikir pagi petang sama anak-anak saya dengan istri saya tidak ajak. Akhirnya istrinya, dia bilang terkena sihir. Istrinya tidak diajak zikir pagi petang. Ya masing-masing saling mengingatkan, baca sendiri-sendiri, tapi saling mengingatkan. Karena dalam zikir pagi petang banyak kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak dalam zikir pagi petang kita minta dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita baca al-muawwidzatain. Jadi kita baca surat Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, Qul huwallahu ahad 3 kali. Dan ini adalah pelindung bagi kita. Kalau kita baca di pagi hari dijaga sampai sore, dibaca sore hari sampai dijaga sampai pagi hari. Belum kita baca ayatul kursi. Ini namanya hisan al-mani', yaitu benteng yang kokoh yang susah ditembusi oleh syaitan. Ya. Jangan kita lalai, kita baca. Biasakan diri. Meskipun enggak ada syaitan kita baca, dapat pahala. Itu zikir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir pagi petang. Duduk, sekarang ada buku kecil, ada aplikasi, baca, tinggal baca. 10 menit selesai insyaallah. Kalau sudah terbiasa lancar. Ya, mungkin habis itu kita tambah dengan zikir-zikir yang lain ya. Istighfar kayak kemudian subhanallah bihamdi subhanallah azim, terserah. Tapi zikir-zikir utama dalam zikir pagi petang kita baca, dan ini di antara yang paling ampuh, qul hu'adzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ya. Ini di antara yang paling ampuh. Sampai ta'awudz bihima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berta'awudzlah, berlindunglah dengan kedua surat ini, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, fama ta'awwadza muta'awwidzun bimitslihima. Tidak ada yang berlindung seperti berlindung dengan dua surat ini ya. Jadi seorang melindungi dirinya ya, baca surat-surat tersebut ya, agar terhindar daripada sihir. Kemudian jangan lupa, kita kemana saja jangan lupa baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini termasuk zikir petang juga. Tapi kita hafal itu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena seorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia singgah suatu tempat, ya maka dia tidak akan diberi mudarat sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Kita masuk ke hotel, masuk ke mana, singgah di mana, singgah di losmen, turun dari pesawat menuju satu tempat, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jangan lupa ya. Kita enggak tahu kita lagi tidur diganggu apa, dan ini bukan hanya berlaku kepada sihir saja, tapi apapun gangguan-gangguan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan tersebut. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan jangan lupa baca ayatul kursi, terutama sebelum tidur baca ayatul kursi. Doa-doa tidur serum kita baca, dan juga baca ayatul kursi ya. Dan alhamdulillah kita baca 2 qul, 3 qul ayatul kursi setelah salat juga kita baca, dan ini menambah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan baca di pagi dan petang. Di sela-selanya kita baca salat zuhur, kita baca juga di salat asar, di salat maghrib, kita baca juga salat isya, baca salat subuh. Ya alhamdulillah Allah terus menjaga, dan ini zikir pagi petang sangat penting untuk kita perhatikan. Kalau ada sempat kita makan sab'ata maratin ajwah. Sab'ata maratin ajwah. Makan 7 butir korma setiap pagi hari. Kita makan ya, dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwah lam yadurruhu dzalika al-yawm sammun wala sihran." Barang siapa yang di pagi hari makan 7 korma ajwah, maka pada hari itu dia tidak akan mendapat kemudaratan ya, baik racun ataupun sihir tidak akan bisa mengenainya ya. Ini beberapa hal sebenarnya mudah ya, tinggal kita masalah rutinitas aja, merutinkan ya. Yang penting ibu-ibu ya, jangan lupa baca doa. Keluar rumah jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah alhamdulillah. Apa-apa kita mau bikin jangan lupa bismillah minimal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin
dzibalin la yubda'u bil basmalah fa huwa aftar. Semua perkara yang penting yang tidak dibuka dengan bismillah maka terputus. Maka berusaha kita apa? Mungkin kita baca doa naik mobil lupa bilang bismillah ya. Paling tidak kita bilang apa? Bismillah. Kalau doanya ada tentunya. Ya, doa ini ada, doa ini. Tapi kita enggak tahu, minimal kita bilang apa? Bismillah ya. Kemudian zikir pagi petang, jangan lupa ibu-ibu ya. Jangan lupa dengan kesibukan kita, kesibukan medsos, kesibukan ini telepon ya akhi, ya ukhti, baca 10 menit pagi hari, 10 menit sore hari sudah itu adalah perlindungan yang sangat kuat. Ya, perlindungan sangat kuat. Tadi saya bilang teman saya ya, istrinya terkena sihir karena istrinya jarang baca zikir pagi petang. Dia dan anaknya sering baca. Dia istrinya diganggu ya. Karena jarang baca zikir pagi petang. Maka seorang berusaha jangan lupa akan hal tersebut. Di antaranya ya sebelum tidur baca ayatul kursi. Kemudian setelah sholat jangan buru-buru, zikir dulu. Kalau habis sholat, banyak orang habis sholat langsung pertama lihat HP. Ya, berhenti dulu, zikir dulu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai selesai, sampai baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca sampai selesai dengan tenang. Situ ada kelezatan Allah berikan kepada kita karena kita merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada lagi saya lupa. Sebelum tidur di malam hari baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun dan seterusnya. Itu surat Al-Baqarah ayat 285 sama 286 ya, 285 sama 286 ini kita baca kafatah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka 2 ayat tersebut akan mencukupkan untuk menjaga kita karena biasanya sihir terjadi penyerangan di malam hari. Terjadi penyerangan di malam hari ya. Maka saya beberapa ketemu dengan orang ketika ada musim pilkada, ada sebagian yang cerita tiba-tiba rumahnya dikirim botol dengan penuh darah ya. Dia kaget, ada apa ini? Semua tidak mengena dia, santet dikirim tapi dia tidak kena, alhamdulillah. Ya, mungkin dia baca zikir pagi petang sehingga Allah menjaganya. Ini wiqayah. Sekarang yang kedua yang mungkin sebelum kita buka tanya jawab adalah tentang bagaimana penyembuhan. Bagaimana penyembuhan jika seorang sudah terkena sihir ya. Yang perlu kita ingat bahwasanya sihir adalah penyakit dan ada obatnya ya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan." Tidak Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Alimahu man alimahu, yang tahu maka tahu, wa jahilahu man jahilah. Yang tidak tahu maka tidak tahu ya. Yang tidak tahu maka tidak tahu ya. Likulli da'in dawa'un. Kata Nabi SAW juga setiap penyakit ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da' bari'a bi idznillah azza wa jalla. Kalau ternyata obat tersebut mengenai penyakit persis sesuai yang dimaksud, maka dengan izin Allah akan sembuh ya. Baik. Kalau seorang terkena sihir apa yang dilakukan? Yang pertama, Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting adalah berdoa. Ini yang paling penting, berdoa. Sebelum yang lain, karena kita baca zikir pagi petang, kita baca 3 qul, semuanya doa. Semuanya doa. Pertama yang paling penting berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di sepertiga malam yang terakhir. Ya, bagaimana Allah sedang mencari hambanya. Allah mengatakan, "Man yad'uni fa astajiba lahu." Allah turun ke langit dunia, Allah mencari hambanya, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Ya. Ya, man sa'alani fa utiya su'lah. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan mengabulkan permohonannya. Allah cari. Barang siapa mohon ampun, aku akan ampuni dosa-dosanya. Bangun sepertiga malam terakhir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam minta kepada Allah agar disembuhkan dari sihir. Saya punya kisah ya. Dulu teman saya ada, dia sudah terkena sihir lama ya. Dia mahasiswa di Madinah. Yang menakjubkan dia hafiz Quran. Dan saya ketemu 2 orang terkena sihir, dua-duanya hafiz Quran. Ya, mungkin sebelum dia hafiz Quran sudah terkena sihir. Jadi bahkan pernah kita ruqyah, kita baca Quran, dia juga ikut baca Quran ya. Intinya salah satunya sampai kalau buang hajat keluar darah, sering seperti itu. Dia selalu meruqyah tidak sembuh. Ya, Allah belum mentakdirkan kesembuhan dengan hikmah yang Allah kehendaki, meskipun dia hafiz Quran ya. Sembuhnya bagaimana? Sembuhnya dia haji. Dia haji di padang Arafah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta sihirnya disembuhkan. Pulang haji sembuh. Maksud saya, dia bisa sembuh tanpa ruqyah. Karena ruqyah adalah bentuk dari doa.
Ya, namun terkadang orang ruqyah kurang perhatian sama Allah, kurang bertawakal hati kepada Allah sehingga terkadang kurang ampuh ruqyah tersebut. Maka di antaranya seorang berdoa kepada Allah terutama sepertiga malam yang terakhir. Bangun minta kepada Allah agar dihilangkan sihir yang menimpanya, menimpanya. Maka ya, di antara kalau sudah terkena sihir yang paling afdal, paling agung adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ruqyah ya. Ruqyah syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah kita baca misalnya surat Al-Fatihah, diulang-ulang baca surat Al-Fatihah. Boleh dipegang orangnya sambil kita baca atau kita ruqyah diri kita sendiri ya. Atau kita tiupkan di air ya. Kalau bisa air Zam-Zam. Air Zam-Zam ya. Air Zam-Zam apa namanya? Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu, air Zam-Zam tergantung niat untuk apa minum air tersebut. Kalau untuk kesembuhan sihir insyaallah bermanfaat. Kemudian Nabi SAW mengatakan innahu ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Sesungguhnya air Zam-Zam adalah bisa mengenyangkan, bisa menghilangkan penyakit. Nabi menamakan dia dengan syifa. Kemudian kalau bisa ditambah dengan madu ya. Madu juga syifa. Karena fihi syifa ya. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang madu bahwasanya itu ada obat kesembuhan ya. Obat kesembuhan. Kemudian diruqyah ya, ruqyah. Kalau air biasa juga tidak jadi masalah, tapi ruqyah. Ruqyah dengan kita baca Al-Fatihah 3 kali misalnya. Sambil kita ludahkan ya di air tersebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Gitu kita ludahkan. Ya. Maliki yaumiddin atau terakhir baru kita tiupkan ada air liur sedikit yang masuk namanya tafal, yaitu di antara cara meruqyah. Kemudian kita baca qul huwallahu ahad ya 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sambil kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau saudara kita yang sakit, suruh dia bertawakal bahwa ini cuma adalah usaha. Yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berusaha dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca 3 qul ya sambil kita tiupkan. Ya. Kemudian baca surat Al-Baqarah ya. Jadi ruqyah bisa langsung kita pegang ya. Kalau akhwat kita enggak usah pegang, kita baca, suruh dia mendengar saja, suruh dia simak, atau sambil kita baca kita juga sambil meruqyah air ya. Nanti kita suruh dia minum ya. Ini di antaranya ya. Syekh bin Baz rahimahullah taala berdasarkan praktek para salaf membolehkan dengan menggunakan sidr. Kalau ada daun sidr 7 lembar, kemudian ditumbuk di antara 2 batu, dihancurkan, kemudian dicampur dengan dalam air yang tadi kita bacakan. Dicampurkan dengan air yang kita bacakan, disuruh minum ya. Boleh juga dimandikan, tapi disuruh minum juga boleh ya. Demikian juga minyak zaitun. Minyak zaitun boleh kita ruqyah kemudian kita oleskan ke seluruh tubuh ya. Ini juga dipraktikkan oleh sebagian kawan-kawan ya, teman-teman saya dari Libya pernah cerita mereka pernah meruqyah. Jadi teman saya kata dia, Firanda, saya pernah ruqyah orang sampai 3 hari enggak berhenti. Jadi gantian, yang ruqyah gantian. Jadi kasih minyak semuanya, tutup biar jinnya enggak bisa keluar, sampai akhirnya kebakar semuanya, baru 2 hari atau 3 hari baru kemudian sembuh alhamdulillah. Karena orang ini enggak sembuh-sembuh, mereka ruqyah ganti-gantian. Mungkin berhenti, mungkin cuma buat makan, terus ruqyah lagi, ruqyah terus sampai akhirnya sembuh. Ini di antaranya. Kemudian tadi baca Al-Quran secara umum dibaca, tapi secara khusus surat Al-Baqarah. Kemudian ya, di antaranya ya, saya sudah sebutkan juga dalam bekal Islam ya, ada doa ruqyah ya, bacaan ruqyah dari Al-Quran ya, surat Al-Fatihah, kemudian baca ayat kursi juga. Selain Al-Baqarah kita khususkan baca ayat kursi. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya. Kita bacakan juga surat Al-Baqarah ya. Kemudian di antara yang dianjurkan seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya rahimahumullah adalah baca ayat-ayat sihir. Baca ayat-ayat sihir. Seperti dalam surat Yunus ayat 79-82. Wa auhayna ila Musa an alqi asak fa idza hiya talqafu ma yafikun. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun fagulibu hunalika wa anqalabu sagirin. Diulang-ulang ayat ini yang menjelaskan bagaimana pertarungan antara Nabi Musa dengan para penyihir dan mereka kalah. Maka ini ayat keras bagi para penyihir. Demikian juga dalam surat Toha 65 sampai 69.
Wa qala fir'aun utuni bikulli sahirin alim falamma ja'a as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtilu. Allah akan menghancurkan sihir kalian. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Di antaranya juga dalam ayat yang lain ya, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an ini yang surah Toha ya. Qalu ya Musa imma an tulqi wa imma an nakuna awwala man alqa. Qala bal alqu fa idha hibaluhum wa isiyum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a fa awjasa fi nafsi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Ini di antara dalam surat Toha ya. Ini di antara ayat-ayat sihir. Saya ulangi surat Al-A'raf 117 sampai 119, kemudian surat Yunus 79 sampai 82. Kemudian surah Toha 65 sampai 69. Ini antara ayat-ayat yang menjelaskan bercerita tentang bagaimana para penyihir kalah dalam berduel mereka melawan Nabi Musa, dan ini keras bagi para penyihir. Dengan baca surat-surat ini yang disebut dengan ruqyah. Jadi saya ulangi. Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, surat Al-Baqarah sama ayat-ayat sihir. Udah, ini dibaca diulang-ulang. Secara umum Al-Quran semua boleh dibaca, tapi ini ayat-ayat spesial yang dianjurkan oleh para ulama karena terbukti ampuh untuk melawan sihir. Tetapi sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, pengaruh kekuatan ruqyah kembali kepada peruqyah dan kembali kepada orang yang diruqyah. Kembali kepada peruqyah dan orang yang diruqyah. Maka sebelum kita meruqyah, kalau orang itu masih sadar, nasihati. Nasihati ini hanyalah sebab yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, tumbuhkan keyakinan bahwasanya Allah bisa menyembuhkan. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, sungguhnya tipuan setan sangat lemah. Yakinkan dirinya, timbul keyakinan pada diri kita, timbul keyakinan pada dirinya, maka berdoa, dengan ruqyah mudah-mudahan bisa disembuhkan ya. Demikian juga doa-doa dari hadis, bisa dilihat semuanya dalam bekal Islam ya. Seperti doa yang Nabi bacakan, bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw ainin hasid Allah yashfika bismillahi arqik ya. Kemudian juga Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfihi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, penguasa manusia, hilangkan penyakit, sembuhkanlah, engkau adalah penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali dari sembuhanmu, kesembuhan yang menghilangkan seluruh penyakit. Seperti juga bismillah a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillah dibaca 3 kali, kemudian a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, dengan menempelkan di lokasi yang merasa sakit ya, 7 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma a'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lama. Ini di antara ruqyah-ruqyah yang bisa dilakukan ya. Kemudian hindari cara-cara ruqyah yang aneh-aneh, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara ruqyah yang aneh-aneh misalnya memanggil jin untuk melakukan general check up ya. Sebagian orang manggil jin tolong cek ada apa di situ, enggak usah lah. Kita enggak usah gitu-gitu. Kemudian ketika kita meruqyah atau kita diruqyah, tidak usah terlalu banyak bicara sama jin. Tugas kita menasihati, kalau dia berbicara nasihati, kemudian baca, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwasanya ruqyah ini semuanya hanyalah sebab ya. Terkadang berhasil, terkadang tidak berhasil. Sebagaimana kita tahu obat juga sebab. Terkadang orang diobati dengan obat-obat kimia atau herbal sembuh, terkadang tidak sembuh. Tetapi kita berusaha ya. Kalau Allah ternyata mentakdirkan seorang tidak sembuh dari sihir yang dikenainya, mudah-mudahan ini termasuk penggugur dosa-dosanya dan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau penyakit biasa saja bisa menggugurkan dosa-dosa, mengangkat derajat, apalagi sihir yang terkadang sangat menyakitkan, menghilangkan kebahagiaan orang, maka kalau dia bersabar, niscaya dia akan mendapatkan ganjaran yang tinggi. Demikian saja para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian sisa, jamaah pengajian sisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bersua di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ibu-ibu sekalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan, gangguan para penyihir. Demikian juga anak-anak, suami dan semuanya dijaga oleh Allah ya, agar kita mudah beribadah kepada Allah dan bisa berkumpul dengan keluarga di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.